Mencegah kembali terpaparnya mantan narapidana terorisme akan paham radikal, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme akan membangun kawasan khusus terpadu Nusantara di Malang. Pembangunan kawasan khusus terpadu Nusantara ini sebagai tempat untuk peningkatan kesejahteraan bagi kelompok yang rentan terpapar paham radikal dan mantan narapidana terorisme. Hal ini disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT Komjen Polisi Boy Rafli Amar dalam kunjungan kerjanya di Malang. Komjen Boy Rafli menjelaskan bahwa Jawa Timur merupakan salah satu tempat pilot project di Indonesia untuk kawasan khusus Nusantara dan tempatnya berada di Malang. Kawasan khusus terpadu Nusantara ini akan berfungsi sebagai edukasi, peningkatan kesejahteraan ekonomi dan ekowisata. Para mantan narapidana terorisme juga akan dilibatkan dalam kegiatan di kawasan khusus terpadu Nusantara, seperti pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan. Diharapkan dengan kehadiran kawasan khusus terpadu Nusantara, selain untuk meningkatkan kesejahteraan mantan napi terorisme, juga sebagai upaya pemberdayaan mantan napi terorisme, agar memiliki kegiatan dan dapat berbaur dengan masyarakat umum, sehingga mereka tidak kembali terpapar paham radikal. Yang pertama, ex-narapidana terorisme sebagai bagian dari proses reintegrasi sosial, mereka kita berdayakan untuk melakukan aktivitas di kawasan ini, seperti misalnya di bidang pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, dan juga tentunya dibaurkan dengan masyarakat umum. Jadi tidak hanya dari ex-narapidana terorisme, tetapi dibaurkan bersama-sama dengan masyarakat lainnya. Konsep inilah yang diharapkan merupakan konsep penanggulangan terorisme berbasiskan kepada pembangunan kesejahteraan. Simon Alfredo melaporkan. Beragam cara dilakukan kepolisian untuk mempermudah dan meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Salah satunya adalah dengan menggelar vaksin keliling atau door-to-door kepada masyarakat di Kota Batu. Jajaran Kepolisian Resort Kota Batu terus berupaya untuk memberikan akses vaksin COVID-19 kepada masyarakat. Salah satu upaya tersebut adalah dengan jemput bola vaksinasi, yakni dari rumah ke rumah atau door-to-door. Kali ini petugas kepolisian menyasar warga masyarakat yang tinggal di Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Kepala Urusan Kesehatan atau Paurkes Polres Batu, Ibda Herianto menjelaskan, vaksinasi door-to-door difokuskan kepada masyarakat yang tidak bisa mendatangi gerai vaksin Polres Batu ataupun yang digelar oleh pemerintah Kota Batu dan Kodim 0818 Malang Batu, seperti halnya pada kalangan lansia. Sedangkan sasaran dari vaksinasi tersebut mengikuti pendataan yang sudah dilakukan oleh perangkat desa dan pihak kepolisian melalui Babin Kamtibmas. Sementara adanya vaksinasi door-to-door sendiri mendapat apresiasi positif dari warga. Salah satunya adalah Kustomo, warga RT 1 RW 3 Desa Bulukerto, yang mengaku bahwa vaksinasi door-to-door sangat membantu warga yang memiliki kesibukan, sehingga tidak sempat mendatangi gerai vaksin yang sudah digelar. Diketahui sebelum melaksanakan vaksin, warga diwajibkan untuk mengikuti screening kesehatan terlebih dahulu. Selain itu juga diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat guna menekan penyebaran COVID-19. Door-to-door sudah dilakukan sekitar 2 minggu yang lalu, cuman memang pesertanya tidak banyak karena kita keterbatasan tenaga, kemudian waktu juga, karena kalau door-to-door kan kita butuh waktu untuk jalan pindah-pindah dan sebagainya. Untuk masyarakat yang memang sibuk kemudian tidak bisa datang ke tempat vaksinasi, itu bisa terlayani. Yanto Yanjung melaporkan. Polresta Malang Kota menyalurkan ratusan paket bantuan sosial untuk warga terdampak pandemi COVID-19 di Kota Malang. Paket bantuan sosial ini merupakan sumbangan dari alumni Akademi Kepolisian lulusan tahun 2000. Bantuan dari alumni Akademi Kepolisian atau Akpol Angkatan tahun 2000 disalurkan oleh Polresta Malang Kota. Bantuan sosial ini diberikan kepada warga terdampak pandemi COVID-19 di Kota Malang. Bantuan sosial tersebut secara simbolis diberikan langsung oleh Kapolresta Malang Kota AKBP Budi Hermanto kepada perwakilan warga terdampak di halaman Polresta Malang Kota. Kapolresta mengatakan bantuan sosial ini merupakan kepedulian alumni Akpol Angkatan tahun 2000. Di mana alumni Akpol tahun 2000 yang bertugas di Jawa Timur
menyalurkan bantuan bagi warga terdampak pandemi. Di Kota Malang sendiri total bantuan yang disalurkan berupa beras sebanyak 50 ton, minyak goreng, dan masker medis sebanyak 3.000 pieces. Kapolresta juga berharap dengan adanya bantuan sosial ini dapat mengurangi beban masyarakat yang terdampak pandemi. Sementara memberikan bantuan secara simbolis kepada warga terdampak pandemi di halaman Polresta, Kapolresta Malang Kota juga menyalurkan bantuan ini kepada warga terdampak dengan mendatangi rumah warga yang merupakan penyandang disabilitas dan korban laka lantas. Rohim, salah satu warga disabilitas penerima bantuan sosial ini merasa sangat terbantu karena di masa pandemi ia tidak mendapatkan penghasilan. Ini pelaksanaan hari ini kita lihat secara simbolis, kami juga akan melaksanakan nanti door to door kepada masyarakat yang membutuhkan. Kami juga melibatkan nanti teman-teman Babin Kaptibmas untuk pendistribusian bansos. Selanjutnya kami juga nanti akan melaksanakan gerai vaksin dalam kegiatan ini, termasuk beberapa agenda-agenda ke depan lainnya yang sifatnya adalah kegiatan-kegiatan kemanusiaan dan sosial. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Upaya untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok, Sekjen DPP PKB Muhammad Hasanuddin Wahid bekerjasama dengan DPC PKB Kota Batu menggelar vaksinasi massal dengan sasaran para santri, guru ngaji, pengasuh, pondok pesantren hingga masyarakat umum. Hal ini sebagai wujud mendukung dan membantu pemerintah Kota Batu agar segera bisa mencapai target minimal 70% dari sasaran 160.000 warga masyarakat. Untuk mencapai terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok, Dewan Pimpinan Cabang PKB Kota Batu bersama Dinas Kesehatan Kota Batu menggelar vaksinasi massal dengan sasaran para santri, pengasuh pondok pesantren, ustadz, dan masyarakat umum. Vaksinasi massal yang digelar DPC PKB dilaksanakan di Pesantren Nurul Kolbi dan Gedung Bani Salim di Jalan Hasan Halim, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, dengan menerjunkan puluhan tenaga vaksinator gabungan Dinas Kesehatan Kota Batu. Anggota fraksi PKB DPR RI Muhammad Hasanuddin Wahid mengatakan, bila kegiatan ini merupakan instruksi langsung dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, agar semua kadernya bisa membantu pemerintah untuk mempercepat vaksinasi di Indonesia. Kegiatan vaksin tidak hanya di Kota Batu saja, tapi seluruh Indonesia. Tujuannya agar herd immunity segera tercapai. Apalagi beberapa waktu lalu Malang Raya dianggap sangat tinggi penyebaran dan kematiannya. Kegiatan ini merupakan kesempatan PKB untuk membantu pemerintah dalam percepatan vaksinasi guna membentuk kekebalan kelompok demi mencegah penularan COVID-19. Total ada 1.000 dosis pertama dan kedua yang dipersiapkan. Harapannya, jika herd immunity masyarakat terbentuk, bisa dipastikan kehidupan normal bisa berjalan kembali, sehingga memberikan dampak positif pada roda perekonomian, pendidikan, dan pariwisata. Bantu pemerintah agar Indonesia khususnya di Kota Batu herd immunity segera tercapai. Kenapa? Karena kapan hari Malang Raya dianggap tinggi tingkat kematiannya, kemudian tingkat terpaparnya tinggi. Nah ini hanya bisa salah satu caranya diselesaikan dengan cara kita membantu masyarakat Kota Batu, membantu pemerintah mempercepat vaksinasi. Kalau kemudian ada vaksinnya, seandainya pemerintah tidak cukup pusat daerah ya, ada kemudian kita cepat menyelenggarakannya, kami siap membantu untuk menyelenggarakan mewujudkan itu. Oleh karena itu pada hari kita DPC Kota Batu punya 1.000 dosis untuk kemudian 1-2 kota saya dosis pertama dan dosis kedua, nanti juga ada lagi. Kita terus mengupayakan agar PKB bisa mendapatkan akses vaksin atau pada siapapun yang mau bersama-sama PKB tentang vaksinasi di Kota Batu, kita pasti siap bekerja sama. Sementara Ketua DPC PKB Kota Batu Nur Rahman mengatakan, bila pihaknya ingin ikut berperan dalam rangka memfasilitasi vaksinasi kepada masyarakat, tidak hanya kader PKB, tetapi melibatkan masyarakat umum dengan prinsip dari vaksinasi untuk membantu masyarakat dan Pemkot Batu supaya herd immunity segera tercapai. Sementara dari sasaran 160 jiwa di Kota Batu, sejauh ini masih tercapai 30,6% dan diharapkan tahun ini target 100% bisa tercapai. Agar masyarakat Batu pada umumnya mendapat kekebalan terhadap virus corona, sehingga aktivitas ekonomi tetap bisa produktif dan masyarakat terjaga kesehatannya.
Prinsipnya kami membantu pemerintah Kota Batu supaya herd immunity segera tercapai. Karena ada target 160 sasaran, 160.000 sasaran ya, yang harus divaksin. Nah, alhamdulillah hari ini di pemerintah Kota Batu sudah mencapai 30,6% per kemarin. Kalau penambahan hari ini sama lusa ada lagi, itu insya Allah akan ada tambahan-tambahan capaian prosentasenya. Sehingga coverage dari 160.000 jiwa yang menjadi sasaran vaksin ini bisa segera tercapai dengan baik. Yanto Yancung melaporkan. Sebanyak 750 relawan penggali kubur Kota Batu mendapatkan bantuan tunai dari Basnas Kota Batu. Bantuan ini sebagai bentuk berbagi Basnas untuk sedikit meringankan beban di masa pandemi. Rabu 25 Agustus 2021 bertempat di Grawangsa, Kelurahan Sisir, Kota Batu. Berbagi di masa pandemi kembali dilaksanakan oleh Basnas Kota Batu dalam rangka membantu meringankan sedikit beban kepada para relawan penggali kubur se-Kota Batu. Para relawan penggali kubur di masa pandemi sangat membantu masyarakat dan pemerintah, terutama karena angka kematian yang mengalami peningkatan. Sebanyak 750 relawan penggali kubur ini akan mendapatkan bantuan uang tunai senilai Rp250.000 per orang. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Batu Hajiah Dewanti Rumpoko, Wakil Wali Kota Batu Insinyur Punjul Santoso, Ketua Basnas Kota Batu Haji Ahmad Budiono beserta jajaran, dan Kepala Kemenak Dr. Andes Iman Turmuji, serta para relawan penggali kubur se-Kota Batu. Dalam laporannya, Ketua Basnas Kota Batu Haji Ahmad Budiono menjelaskan, kegiatan ini merupakan kebijakan Basnas nasional, mengingat saat ini relawan menjadi ujung tombak pemakaman di masa pandemi. Di wilayah Kota Batu setiap hari para relawan ini bisa 5-6 kali melakukan penggalian kubur, mulai pagi sampai dengan malam. Acara dilanjutkan dengan penyerahan bantuan secara simbolis oleh Wali Kota, Wakil Wali Kota, Kepala Kemenak, dan Ketua Basnas Kota Batu kepada para relawan penggali kubur. Pada kesempatan tersebut juga ditayangkan para relawan ketika melaksanakan pemakaman dengan menerapkan protokol kesehatan siang maupun malam hari. Alhamdulillah hari ini Basnas Kota Batu bisa melaksanakan program berbagi di masa pandemi untuk rekan-rekan relawan penggali kubur se-Kota Batu yang jumlahnya hampir 750 orang. Masing-masing kita berikan bantuan uang tunai sebesar Rp250.000. Sehingga total anggaran yang kita keluarkan hampir 200 juta. Mudah-mudahan ini membantu mereka untuk bisa lebih semangat lagi dalam berkhidmat kepada masyarakat, khususnya dalam menangani para jenazah korban COVID-19 2021. Sementara dalam sambutannya, Wali Kota Batu Hajiah Dewanti Rumpoko mengapresiasi kegiatan Basnas untuk memberikan bantuan kepada para relawan penggali kubur dan mengajak bersama-sama untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan mematuhi anjuran pemerintah, diantaranya menerapkan protokol kesehatan ketika beraktivitas. Acara ditutup dengan pembacaan doa oleh Haji Agus Salim dan berfoto bersama. Jadi dengan adanya kegiatan penyaluran ini sangat baik, karena apa? Karena penggalian kubur itu kan sukarela. Meskipun sukarela, maka Basnas Kota Batu rupanya ada kepekaannya, ada perhatiannya. Seberapapun yang nanti akan diberikan ya harus disyukuri. Pesan kami kepada semuanya ini ada niati dengan cara yang benar. Karena apa? Itu adalah kaitan dengan masalah agama. Kalau seandainya orang yang meninggal, kemudian tidak ada yang sampai menggali atau mengubur, maka sekampung akan mendapatkan dosa semuanya. Itu kan partifat. Iwan Hikmawan melaporkan.
Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Melimpahnya pasokan sayuran dari petani maupun yang datang dari luar daerah, sementara permintaan yang cenderung turun berdampak pada turunnya harga sebagian besar sayuran di tingkat petani. Diperkirakan dalam beberapa minggu ke depan harga sayuran masih akan turun. Harga sayuran mengalami penurunan sejak beberapa minggu yang lalu di tingkat petani karena stok melimpah maupun yang didatangkan dari luar daerah, sementara permintaan pasar yang cenderung menurun. Turunnya harga ini bertahap dan saat ini masih belum ada kenaikan yang berarti untuk sebagian besar komoditi sayuran. Beberapa jenis sayuran yang mengalami penurunan harga diantaranya seledri yang saat ini di tingkat petani dijual kisaran harga Rp3.000 per kilogram dari sebelumnya yang sempat mencapai Rp20.000-an per kilogram. Sawi mengalami penurunan dari Rp1.250 kini menjadi Rp1.000 per kilogram. Brungkul naik dan berada di kisaran harga Rp3.000 dan cabai rawit di bawah Rp20.000-an per kilogram. Serta tomat yang awalnya berada di harga Rp12.000-an per kilogram di tingkat petani, kini turun di kisaran harga Rp6.500 karena diduga masuknya tomat dari luar kota atau luar provinsi. Harga sayuran ini masih bisa kembali naik dan bahkan turun dalam beberapa waktu ke depan, tergantung permintaan dan stok di pasaran. Menurut salah seorang petani di kawasan Torong Rejo Batu menjelaskan, turunnya harga sayuran ini lumayan banyak dibandingkan 1 bulan lalu, dan apabila harga terus turun, maka hasil panen sulit untuk bisa menutupi biaya pengeluaran. Di lokasi kawasan Torong Rejo sampai Mojorejo, banyak lahan pertanian produktif yang dimanfaatkan warga untuk bertani sayuran, sehingga ketika sayuran melimpah akan berpengaruh pada harga jual di beberapa pasar di Kota Batu dan juga Karangploso. Gimana Pak untuk harga sayuran saat ini Pak? Turun, murah, meriah. Untuk jenis apa aja nih Pak yang turun sekarang Pak? Seledri, Berapa sekarang? Dewi, turun. Seledri berapa sekarang Pak? Seledri Di tingkat petani ya? 5.000. Di tingkat petani? Ya, Kalau 5.000 masih lumayan Pak harganya berarti Pak? ya. Tapi kan beberapa hari yang lalu kan masih lumayan ya, seledri masih bisa di angka 15 Pak ya? Ya. Untuk Pak, untuk sawi berapa sekarang? Sawi daging ya? Iya, sawi gini. Sawi daging 1.000. Oh 1.000 berarti harga Pak ya? Sudah harga murah ya? Murah. Iwan Hikmawan melaporkan. Pandemi COVID-19 yang tidak kunjung usai berimbas pada sektor pertanian, khususnya kopi yang mengalami penurunan permintaan akibat banyak kafe yang tutup sementara selama PPKM untuk mencegah terjadinya kerumunan. Pada sektor petani kopi sendiri mengaku kini kian menurun dalam pemasaran. Jika sebelum adanya pandemi petani kopi bisa mengirimkan biji kopi kepada konsumen khusus ke kafe-kafe bisa mencapai 5 sampai dengan 7 kuintal, terlebih bisa mencapai sekitar 1 ton biji kopi. Kini dengan adanya pandemi terlebih ditambah PPKM, petani hanya bisa menerima pemesanan hanya sekitar 10%-nya saja. Petani juga mengaku bahwa untuk pemeliharaan tanaman kopi masih terbilang aman-aman saja, hanya dalam pemasaran kian lama kian merosot tajam. Untuk jenis kopi yang ditanam oleh petani kopi sendiri adalah Robusta. Dari petani sendiri juga sangat kesulitan dalam masa PPKM, di mana yang seharusnya lancar untuk mengirimkan biji kopi hingga keluar kota dan pada PPKM ini semua kegiatan masyarakat sangat terbatas. Jika ingin pergi untuk pengiriman harus memiliki perizinan resmi terlebih dahulu. Pandemi ini di pemasaran agak lambat. Biasanya kami bisa jual sekitar per bulan itu untuk melayani kafe ya, kafe itu 5 sampai 7 kuintal walaupun sampai 8 hampir 1 ton satu bulan. Tapi sekarang sebulan tinggal 50% ya. Tim Liputan Batu TV melaporkan.